Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Dalam masyarakat kita seringkali masih bercampur antara tradisi dengan syariat agama. Nah, ada orang yang ketika membangun rumah kemudian hendak menempati rumah baru tersebut, misalnya dengan masih melaksanakan tradisi memotong ayam hitam, misalnya ada yang sering disebut ayam cemani. Tak hanya memotong ayam cemani, ternyata masyarakat Indonesia kerap melakukan tradisi unik dalam menempati rumah baru. Dan tak jarang beberapa di antara alasannya masuk akal secara logika. Berikut tradisi yang dihimpun oleh tim Jendela Islam. Tradisi yang pertama, biasanya menentukan tanggal baik atau weton untuk menentukan pindah rumah. Entah apa esensinya, namun secara logika dapat dipahami ialah dengan memilih hari, kita bisa memilih tanggal untuk cuti dari pekerjaan kita, sehingga pindahan tidak terburu-buru dan tak ada barang yang tertinggal. Yang kedua, ialah tidak boleh memilih pindahan rumah di saat musim hujan. Tak hanya tradisi tanah Jawa, mungkin beberapa daerah lain pun memiliki budaya yang sama. Tentu saja dapat dipahami, jika pindahan saat musim hujan, pastinya barang-barang akan rusak saat dibawa. Bahkan kendaraan pengangkut pun bisa tergelincir karena jalan licin sehabis hujan. Yang terakhir ada ubo rampe, yakni seperangkat alat yang meliputi tikar, lampu teplok, air, serta bunga dalam kendi, hingga kuali. Kuali ini tidak boleh kosong ya sahabat muslim, biasanya harus diisi dengan beras, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan garam. Dalam tradisi Jawa, kuali melambangkan terpenuhinya kebutuhan penghuni rumah. Namun secara logika, paket beras dan bumbu tersebut ternyata adalah resep nasi liwet loh sahabat muslim, yang tentu saja memberikan opsi kepraktisan. Kuali atau kendi tadi tinggal ditambahkan air, lalu dimasak di atas api, dan jadilah nasi liwet dadakan. Sedangkan lampu teplok dan juga tikar dianggap melambangkan ketentraman hidup. Tentu saja jika dipandang dari segi kemudahan, tikar merupakan tempat duduk yang praktis ketika kursi masih dalam keadaan terbungkus atau diikat. Dan jika rumah baru belum mendapatkan pasokan listrik, tentu saja lampu teplok ini bisa menjadi solusi yang praktis. Wah, ternyata budaya tradisi leluhur kita benar-benar menunjukkan kepedulian mereka terhadap kita sebagai generasi penerusnya ya sahabat muslim. Sedangkan untuk tradisi memotong ayam cemani ataupun kurban hewan lainnya seperti memotong kepala kerbau atau kambing, tim Jendela Islam belum menemukan literatur ataupun catatan budaya mengenai tradisi tersebut. Namun setidaknya tim Jendela Islam menemukan fakta unik seputar ayam cemani. Dikutip dari salah satu blog media, ternyata ayam cemani merupakan pembiakan sejak era Majapahit di abad ke-15. Konon warna ayam cemani sebelumnya adalah berwarna putih. Namun karena dijadikan media pemindahan penyakit gaib, maka ayam tersebut berubah menjadi warna hitam. Dan dalam bahasa Sansekerta, cemani memiliki arti hitam legam. Fakta unik lainnya, ternyata ayam cemani memiliki kekuatan magis, yakni diantaranya dapat mengangkat kekuatan santet dari seseorang. Lalu apa ya kaitannya selamatan rumah baru dengan memotong ayam cemani? Mari kita simak pemaparan Kiai Haji Ali Nurdin. Nah, bagaimana dalam pandangan agama seperti ini? Tradisi pada dasarnya bukan sesuatu yang dijauhi dan dilarang dalam agama, sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Namun kalau tradisi yang jelas bertentangan harus kita hindari. Nah, bagaimana dengan tradisi seperti orang selamatan? Orang selamatan, kita berdoa bersama, bersilaturahim, mengundang saudara-saudara kita, apakah dia fakir miskin, anak yatim, atau tetangga-tetangga dekat, kawan sahabat kita, untuk berdoa, tentu itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau harus kemudian ditambah dengan keyakinan, ini supaya beruntung, rumah supaya menjadi rumah yang baik, harus saya potong ayam cemani, itu yang tidak boleh. Kalau motong ayam biasa untuk disedekahkan bagus-bagus saja. Tapi kalau mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan dalam agama dan merasa bersalah kalau tidak melakukan itu yang dilarang. Karena apa? Cukuplah kita kemudian merujuk kepada ajaran agama yang sebenarnya sudah sangat lengkap. Maka kalau kita berkumpul bersama untuk berdoa, memohon kepada Allah agar kiranya tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang berkah, maka itu sesuatu amalan yang baik-baik saja.
Ya bahkan sering-sering pun juga lebih bagus. Karena memang rumah tinggal kita itu penting bagi kita semuanya yang menempatinya. Tentu harapan kita ini menjadi tambah keberkahan dan kebaikan kita. Tapi alangkah bagusnya harus sesuai dengan koridor agama. Tidak perlu harus menambahkan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan agama. Kalau itu tetap dilakukan, maka seyogianya kita bisa menghindarinya kalau seandainya bertentangan dengan agama. Tetap berdoa, istiqomah dengan kebaikan, kunci agar rumah kita menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.